Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about count or non-count nouns and articles. Hari ini kita akan mempelajari tentang kata benda yang dapat dihitung atau kata benda yang tidak dapat dihitung dan kata sandang. A versus an. I have a pencil. I live in an apartment. I have a small apartment. I live in an old building. A and an are used in front of a singular noun. Example, pencil, apartment. They mean one. If a singular noun is modified by an adjective, example, small, old, a or an comes in front of the adjective, as in C and D. A is used in front of words that begin with a consonant, B, C, D, F, G, etc. A boy, a bad day, a cat, a cute baby. An is used in front of words that begin with the vowels A, E, I, and O. An apartment, an angry man, an elephant, an empty room, etc. I have an umbrella. I saw an ugly picture. I attend a university. I had a unique experience. For words that begin with the U letter, an is used if the U is a vowel sound, as in an umbrella, an uncle, unusual day. A is used if the U is a consonant sound, as in a university, a unit, a usual event. He will arrive in an hour. New Year's Day is a holiday. For words that begin with the letter H, an is used if the H is silent, an hour, an honor, an honest person. A is used if the H is pronounced, a holiday, a hotel, a high grade. Kita akan mempelajari tentang a versus an. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Kemudian penjelasannya adalah a dan an are used in front of a singular noun. Jadi untuk a dan an di sini digunakan di depan kata benda tunggal. Nah, contohnya adalah pencil, apartment. They mean one. Artinya adalah satu, ya. Sebuah pensil, sebuah apartemen. Kemudian, jika kata benda tunggal dimodifikasi dengan kata sifat, contohnya small, old, a or an comes in front of the adjective. Jadi, a atau an-nya di sini ada di depan kata sifat. Contohnya yang bagian C dan D. A small apartment, an old building. Kemudian, untuk a digunakan di depan kata-kata yang dimulai dengan kata mati atau konsonan. Contohnya adalah B, C, D, F, G, dan lain-lain. A boy, a bad day, a cat, a cute baby, dan masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya adalah an digunakan di depan kata-kata yang dimulai dengan huruf hidup. A, E, I, dan O. An apartment, an angry man, an elephant, an empty room, etc. dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lain. Selanjutnya adalah untuk kata-kata yang dimulai dengan huruf U, an digunakan pada huruf U yang terdengar huruf hidup, ya. Contohnya adalah an umbrella, an uncle, unusual day. Kemudian kalau untuk yang E digunakan pada U yang terdengar huruf mati. Contohnya adalah university, a unit, a usual event. Nah, selanjutnya adalah untuk kata-kata yang dimulai dengan huruf H. Nah, untuk yang menggunakan an, digunakan pada H yang tidak terdengar. Contohnya, an hour, an honor, an honest. Jadi, hanya tidak terdengar, tidak terbaca. Selanjutnya, kalau yang e digunakan pada H yang terdengar. Contohnya adalah a holiday, a hotel, a high grade. Exercise looking at grammar, add a or an to this word. Nah, ada soal latihan, ya. Kalian tinggal tentukan kata-kata di bawah ini menggunakan e atau an. Nah, sudah ada contoh di sini untuk nomor 1 menggunakan a mistake. Silakan kalian pahami dan dikerjakan. Count and non-count nouns. Singular, plural.
Count noun. A chair, chairs. One chair, two chairs. Some chairs. A count noun can be counted with numbers. One chair, two chairs, 10 chairs, etc. Can be preceded by a or an in the singular. A chair has a plural form ending in s or es. Chairs. Non-count noun. Furniture. Some furniture. A non-count noun cannot be counted with numbers. Incorrect. One furniture is not immediately preceded by a or an. Incorrect. Furniture does not have a plural form. No final s. Incorrect. Furnitures. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Ada bentuk tunggal dan ada bentuk jamak. Untuk yang pertama adalah kata benda yang bisa dihitung. Yaitu penjelasannya adalah dapat dihitung dengan angka. One chair, two chairs, 10 chairs. Kemudian selanjutnya adalah can be preceded by a or an in the singular. Jadi maksudnya adalah dapat diawali dengan a atau an pada kata tunggal. Contohnya adalah a chair. Kemudian mempunyai bentuk jamak yang berakhiran s atau is. Selanjutnya adalah a non-count noun, ya. Penjelasannya adalah tidak dapat dihitung dengan angka-angka. Nah, untuk contoh yang salah adalah one furniture. Selanjutnya adalah tidak langsung diawali dengan a atau an. Nah, untuk contoh yang salah adalah furniture, a furniture, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mempunyai bentuk jamak. No final s. Incorrect. Furnitures, ya. Jadi tidak ada bentuk jamaknya. Exercise looking at grammar. Check the correct sentences. Correct the sentences with errors. Use some with the non-count noun. Nah, ini ada soal latihan. Soalnya adalah kalian berikan tanda checklist pada kalimat yang benar. Kemudian perbaiki kalimat yang salah. Gunakan some. Gunakan kata some pada kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, sudah ada contohnya untuk yang nomor 1, kemudian nomor 2. Silakan kalian pahami dan silakan kalian kerjakan. Oke, selanjutnya, using several, lot of, many or much, a few or a little. Count, non-count. Several chairs. Several is used only with count nouns. Lot of chairs, lot of furniture. Lot of is used with both count and non-count nouns. Many chairs, much furniture. Many is used with count nouns. Much is used with non-count nouns. A few chairs, little furniture. A few is used with count nouns. A little is used with non-count nouns. Oke, selanjutnya adalah menggunakan kata several, kemudian lot of, many or much, dan a few atau a little. Nah, ini several chairs, maksudnya adalah beberapa kursi, ya. Several is used only with count noun. Jadi, several di sini digunakan hanya untuk kata benda yang dapat dihitung. Kemudian, untuk yang lot of bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Untuk many digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Much digunakan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. A few digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung dan a little digunakan pada kata benda yang tidak bisa dihitung. Exercise looking at grammar. Check the correct sentences. Correct the sentences that have mistakes. One sentence has a spelling error. Jadi, kalian berikan tanda checklist pada kalimat-kalimat yang benar. Selanjutnya adalah perbaiki kalimat yang mempunyai kesalahan, ya. Satu kalimat memiliki kesalahan ejaan. Di sini sudah ada contohnya, jadi silakan kalian pahami dan silakan dikerjakan. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.